Nah, untuk di perkuliahan database 2 itu kita babnya lanjut ya. Artinya dari yang kemarin di pemrograman database 1 itu ada pelajaran tentang DDL. Apa itu DDL? Data Definition Language. Kalau DML, Data Manipulation Language. Contohnya kalau DML apa? Di database harus ingat itu, nggak boleh lupa. Kalau DML apa aja? Kalau saya sebut select pasti ingat ya. Select bintang bla 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 bla, ingat ya. Untuk apa kalau select? Ngambil data, oke. Kalau insert? Ya, kalau update? Memperbarui data. Kalau delete untuk menghapus ya. Nah, itu adalah operasi DML. Kalau yang DDL-nya seperti create, alter, replace ya, itu DDL, Data Definition Language ya. Nah, ini kita masih menggunakan platform yang sama, yaitu menggunakan Oracle VM VirtualBox. Di sini silakan kalian running, diklik yang di desktopnya. Yang ini ya, Oracle VM VirtualBox. Terus ini start, bisa start di sini atau klik 2 kali di sini bisa juga. Ya, mulai. Sudah, ini silakan di running. Lumayan untuk menunggu dia waktunya ini selesai, saya sambil jelasin ya. Oke. Kita balik lagi ke materi. Jadi view, sequence dan index. Untuk membuat view, membuat sequence dan index kita butuh yang namanya DDL, Data Definition Language. Yaitu kita harus kalau membuat itu harus menggunakan query create ya. Jadi kalau untuk membuat view kita harus pakai create, untuk membuat sequence harus pakai create, membuat index juga harus pakai create ya. Nah, saya mau ulas dulu. Misalnya semoga masih ingat ya. Kalau misalnya kalian ada tabel nih, tabel tahu ya, tabel. Ini ada A, ada B, ada C. Di sini ada baris-barisnya. Ini isinya ya. Mungkin 1 lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak jadi matriks ya. Nih saya bikin gini, A deh, A7, B2, B5, B8, C3, C6, C9. Oke. Nah, dari tabel ini ada 2 istilah yang harus kalian tahu. Kolom dan baris. Yang mana yang kolom? Yang ini atau yang ini? A, B, C atau A1, B2, C3 yang disebut dengan kolom. Ini ya, ini kolom nih. Kolom A, kolom B, kolom C. Jadi yang vertikal itu kolom. Kalau yang baris ya ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga dan seterusnya. Oke? Nah, di database kolom juga sering disebut sebagai atribut. Baris sering juga disebut sebagai tuple. Jadi kalau misalnya ketemu istilah-istilah seperti ini, ya ingat saja atribut itu ya kolom, baris itu ya tuple. Oke.
Nah, ini udah belum tampil seperti ini? Ya, kalau sudah silakan login, username-nya Oracle, password-nya juga Oracle. Ya. Komputernya nggak hidup. Bisa minta tolong Mas Furkon. Passwordnya juga Oracle. Ya. Enggak. Ini udah kebuka nih. Ya, tunggu aja ya. Sudah? Ya, itu berarti masih terbuka yang lama. Boleh di close nggak apa-apa kalau mau di close. Jadi tampilannya ya sama seperti ini, desktop aja gitu ya. Oh, no. Sorry, jangan. Ya. Nah, ini boleh. Ininya aja yang ditutup. Oke. Ya, itunya aja yang ditutup. Nah, terus silakan buka yang ini ya, SQL Developer 3.0. Yang ada komen line tampil warna putih di depan itu di close aja, nggak apa-apa. Ini di close aja nggak apa-apa. Yang ini di close. Ah ya, ini udah benar. Ini di close aja. No. Ya, nanti tampilnya. Yang SQL Developer Day. Ini saya bukan lagi dengar musik ya. Ini lagi ngerekam voice-nya. Yang ini ya, SQL Developer 3.0. Mungkin di beberapa komputer udah kebuka. Nah, jadi nanti dia tampilannya seperti ini di awal. Nah, seperti biasa, langkah pertama kita harus bikin connection dulu. Jadi kalian punya workspace masing-masing. Klik di sini, new connection, yang tanda plus ini. Udah? Nah, ini boleh diisi nama kalian masing-masing. Nama, NIM boleh. Bedul 80 20 18 sekian. Username-nya HR Human Resource. HR itu singkatan dari Human Resource. Nih, username HR, password Oracle. Wah, berlebih berarti ya. Lebih dari 20. Iya, nggak apa-apa lah. Berarti 21 ya. Hah? 22. Di survei kok cuma 20 ya. Nambah 2. Oke. Sudah? Ini ya tadi ya, username-nya mana tadi? Nih, username-nya HR, password-nya Oracle. Ini dicentang ya, save password biar nggak minta-minta password lagi, dicentang save password-nya. Terus yang SID ini isinya ORCL. Nih, untuk yang SID itu isinya ORCL.
Sudah? Kalau sudah, klik tes. Tes, nanti lihat status di sini, sukses. Klik tes, kalau dia udah sukses, langsung connect aja. Klik connect. Apa? Bentar. Connect. Nah, harusnya seperti itu ya. Tapi saya nggak pakai bedul. Saya pakai yang punya saya. Ini saya hapus saja. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau yang berhasil. Oracle. Kayaknya salah tuh passwordnya tuh. Iya. Bukan. Yang di sini, sorry. Kayaknya kepanjangan. Oracle ya, tes. Ininya. Coba tes. Ya, connect. Klik connect. Udah, yang lain bisa. Langsung klik connect. Kalau di tesnya berhasil, langsung klik connect. Nanti dia akan muncul seperti ini. Di belakang kelihatan nggak tulisannya? Bayang-bayang. Silinder. Sama berarti. Bentar, saya gedein hurufnya. Wah, udah 24 paling tinggi nih. Ini kebaca nggak? Ini udah paling tinggi nih. Nggak bisa lagi ditinggiin. Select bintang from employees. Ini absen. Isi absennya di pertemuan kedua ya. Saya lagi bintang from employees, nanti ini ditinggal klik ini aja ya, run statement. Atau bisa tekan Ctrl Enter. Coba lihat di sini ada berapa baris hasilnya. Kalian scroll ke bawah. Di sini ada tulisan 107 baris ya. Di scroll. Dia kalau nggak di scroll dia tampilnya cuma 50. Sampai bawah nanti baru diketahui dia 107 baris. Oke, itu query pertama. Sekarang kita cobain query kedua. Select first name, salary from employees. Saya mau assessment dulu. Ini ya, untuk ngerunningnya bisa di block. Habis itu Ctrl Enter. Di block. Tekan ini bisa, atau tekan Ctrl Enter bisa juga di keyboard. Nggak kelihatan ya.
Sudah? Apa bedanya query yang ini dengan query ini? Apa bedanya? Kalau yang pertama, coba satu-satu. Kalau keroyokan berani ya. Apa tadi? Perasaan tadi rame. Kok jadi nggak ada? Siapa? Ya, coba. Kalau yang pertama itu mengambil keseluruhan data, Pak. Keseluruhan data. Oke, terus? Yang kedua itu mengambil spesifik yang pastinya sama dari endpoint. Oke. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Ada kolom, ada baris. Ya, ada kolom, ada baris. Kita coba lihat ke sini. Saya scroll ke bawah. Ini hasil query yang kedua. Berapa baris hasilnya? Sama-sama 107. Oke, ini hasil yang kedua. Saya kontrol enter. Hasilnya 107 baris. Yang pertama saya running juga sama-sama 107 baris. Berarti dua query ini jumlah datanya sama nggak? Sama-sama menampilkan semua. Bedanya di mana jadi? Iya, kolom. Betul, itu kuncinya. Kalau yang ini, dia menampilkan semua kolom. Sampai departemen ID. Kalau yang ini, hanya kolom. Iya, kalau yang ini hanya first name dan salary. Kalau jumlah datanya sama-sama 107. Jadi kalau misalnya ditanya apa fungsi bintang, itu jawabannya adalah untuk menampilkan semua kolom. Ya. Jadi kalau misalnya kalau ingin spesifik kolom mana yang mau ditampilkan, ya tinggal sebutin kolomnya, ya. Seperti itu. Nah, yang tadi terkait dengan jumlah data itu ditentukan oleh where. Banyak dikitnya data itu ditentukan oleh where. Misal saya tulis di sini where employee ID lebih kecil dari 110. Tadi awalnya ini tampil 107 ya, sebelum ada where. Sebelum ada where dia 107. Setelah ada where, setelah ada where dia tampilnya cuman 10 biji. Kenapa hasilnya hanya 10? Karena where inilah yang berfungsi untuk menyeleksi data yang tampil. Data yang akan tampil adalah hanya yang employee ID-nya lebih kecil dari 110. Dilihat sini employee ID-nya. Semua yang tampil hanya yang di bawah 110. Nah, jadi yang menentukan dia semua data atau tidak itu justru where yang menentukannya, bukan tanda bintang.
Kalau nggak ada where berarti dia gimana Pak? Ya kalau nggak ada where berarti dia tampil semua data. Kayak gitu. Tapi bisa jadi juga dengan adanya where, kalau misalnya semua kondisinya terpenuhi ya tampil semua data. Misalnya saya bikin di sini lebih besar dari 100 atau lebih besar dari 0. Jelas semua employee ID itu lebih besar dari 0. Dia bakal tampil 107 baris karena semuanya memenuhi kriteria, tetap 107 baris. Ya. Jadi yang menentukan data itu tampil semua atau tidak itu adanya di where. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya mau menampilkan yang nama pertamanya adalah atau first name-nya adalah yang first name-nya adalah Stephen. Gimana caranya? Saya mau menampilkan semua kolom di mana saya hanya mau menampilkan yang first name-nya adalah Stephen. Gimana caranya? Where first name sama dengan Stephen. Nah, jadi fungsi where ini adalah untuk menentukan kondisi, atau lebih tepatnya where itu digunakan untuk menyeleksi data yang ingin ditampilkan. Kalau Albert ada nggak nih Albert? Nggak ada ya. Stephen. Mungkin kalau James banyak juga kali ya. Nah, ada 2 juga. James. Pak, apakah huruf J-nya harus huruf besar? Kita cobain huruf kecil. Kira-kira tampil nggak? Kenapa tidak? Iya, kalau value dia harus sama persis. Tapi kalau ini select, kamu menulis huruf kecil sama huruf besar sama saja. Ya. Enggak case sensitif. Tapi kalau untuk value seperti James itu case sensitif. Oke. Ini saya hanya mengulang sedikit, refresh ya, nge-refresh. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21 ya. Masih boleh kalau 21.
Oke, sudah semua ini? Sudah? Nah, baru kita masuk ke materi. Materi kita pertama adalah view, sequence, dan index. Sequence dan index kemungkinan besar nggak sempat kita bahas hari ini. Kita akan bahasnya minggu depan. Ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini hanya view saja. Yang ini saja. Apa itu view? Pemandangan. Saya kok susah gitu ya untuk mencari analogi dari sebuah view ini. Gini deh. Ini kan ada tabel ya. Tabel kelihatan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 16. Ya. Nah, saya punya kotak kecil. Nggak ada lagi ya. Ada yang bersedia memberikan saya satu buah kertas kosong yang akan saya koyak-koyak? Oke, terima kasih. Oke. Nah, seperti inilah. Jadi saya jadi kayak tukang sulap ya. Nah, jadi ini adalah sebuah tabel. Ini ada sebuah tabel. Tabel di sini ada nomor, NIM, nama, terus di sini ada pertemuan 1 sampai 16. Ya. Nah, terus kita lakukan query misalnya. Saya mau nampilin cuman mahasiswa, cuman 10 orang pertama mahasiswa. Otomatis yang tampil hanya sampai sini ya. Harusnya 11, 12 dan ini tidak tampil. Dan juga kolom-kolom yang mau saya tampilkan adalah nomor, NIM, nama, 1, 2, 3, 4. Itu aja. Ya. Paham? Sampai di sini nyambung? Oke. Tapi itu baru dilakukan menggunakan query. Ya, saya melakukan select nomor, NIM, nama 1, 2, 3, 4 from tabel ini where nomor between 1 sampai 10. Paham? Kebayang tampilnya nanti hanya 1 sampai 10 dan ininya cuma sampai 4. Nah, view itu adalah virtual table yang dihasilkan dari query, yang dibuat dari query. Ya, jadi seolah-olah saya bikin tabel baru yang tampilnya ya cuman sampai tadi kolom-kolom tadi 1, 2, 3, 4, terus hanya 10 mahasiswa. Kayak gitu. Jadi ini seolah-olah ini satu tabel tersendiri. Kita bisa melakukan query ke tabel ini. Kayak gitu. Kira-kira analoginya seperti itu. Ya, mungkin belum nyambung. Sekarang kita akan praktekkan. Nah, di sini kalian bisa. Nah, kita coba yang ini aja nih, yang si James ini. Kita ganti di sini first employee ID, first name dan last name. Last name. Ini dihapus aja nggak apa-apa.
Sudah, ini silakan dieksekusi. Kita kontrol enter, dia akan tampilnya seperti ini. Nah, sekali lagi saya kasih tahu, ini adalah isi dari tabel apa? Tabel employees, ya. Ini ya, employees. Select employee ID, first name, last name from employees. Ini adalah hasil dari kalau kita mengquery dari tabel employees. Nah, sekarang kita ingin menjadikan hasil ini menjadi sebuah table. Tapi virtual table. Nah, itulah yang disebut dengan view. Gimana caranya? Kita tinggal tambahin aja di atasnya create view. Nama view-nya apa gitu ya. Misalnya V James S. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah cara yang paling simple untuk membuat view. Jadi seolah-olah hasil dari query ini itu kita jadikan sebuah tabel. Ini silakan dieksekusi. Saya eksekusi. Nah, dia akan muncul view James created. Ini artinya kita sudah berhasil membuat view namanya James. Isinya apa, Pak? Kita bisa lihat isinya dengan cara yang sama seperti kita melakukan select ke tabel employees. Sekarang kita selectnya from James. Nah, isinya adalah ya sama seperti query yang di atas tadi. Jadi view James itu isinya adalah hasil query tadi, hasil query yang ini tadi. Dia seolah-olah menjadi sebuah tabel sendiri. Coba ya, saya select nama kolom yang nggak ada di sini. Ini nggak usah diikutin, lihat dulu aja. Saya select salary. Ada nggak dia di tabel James? Nggak ada kan? Padahal kolom salary itu ada di tabel employees. Tapi kalau saya selectnya dari James, apa katanya? Invalid identifier. Karena kolom ini nggak ada di tabel James. Padahal di employees ada. Kalau misalnya, nih saya buktiin salary itu ada di tabel employees. Tapi di James nggak ada. Ya, makanya dia nggak bisa. Meskipun James itu isinya, Ctrl Z aja deh. Nah, jadi ini seperti menjadi satu tabel sendiri. Nama tabelnya James, ya kan? Pak, kalau seandainya nih Pak, tulisan Landry itu kita ubah di tabel employees, kira-kira di view-nya berubah juga nggak? Menurut kalian berubah juga nggak? Ini kan last name ini kan isinya ada di tabel employees ya. Si Landry ini juga ada di tabel employees. Kira-kira kalau di tabel employees-nya saya ubah, Landry-nya saya ubah jadi Jambi. Misalnya ya, saya ubah James Jambi gitu kan. Maksudnya James orang Jambi gitu kan. Landry-nya saya ubah jadi Jambi. Terus apakah di James-nya ikut berubah? Oke, coba lihat. Bukan sulap, bukan sihir. Saya update employees, set last name. Ini hati-hati ya mengeksekusi update ya. Last name sama dengan Jambi, where
where employee ID sama dengan 127. Ini ya, employee ID 127, berarti ini sama lah di tabel employees. Employee ID 127 itu isi last name-nya adalah Landry. Kita ganti last name-nya menjadi Jambi. Kita lihat one row updated, ini artinya di tabel employees sudah berhasil di update. Coba saya select bintang from employees. From employees where employee ID sama dengan 127. Ini di tabel employees ya. Nah, last name-nya udah berubah jadi Jambi. Pertanyaannya, apakah di V James dia berubah? Berubah juga. Iya. Itulah kenapa view itu saya disebut sebagai virtual table. Dia hanya seolah-olah saja menjadi satu tabel. Tapi isinya sebenarnya isi dari tabel base table-nya. Base table-nya kebetulan di sini adalah employees. Jadi kalau tabel employees-nya berubah, di view-nya juga ikut berubah. Kayak gitu, ya. Dia cuma untuk nampilin saja. Oke, paham di sini kegunaan view? Nah, beberapa kegunaan view itu biasanya misalnya untuk query yang panjang, query yang sangat panjang, terus sering dieksekusi, ya, misalnya query-nya ada 50 baris, saking panjangnya query-nya itu, ya kan? Daripada itu dieksekusi terus berulang kali, mendingan jadikan view saja. Karena kalau sudah dijadikan view, yang dieksekusi cukup ini. Select bintang from nama view-nya. Kita nggak perlu lagi mengeksekusi query-query yang panjang. Ini contohnya tadi. Hasil ini kan sama ya. Ini juga. Tapi yang kita eksekusi cukup ini saja. Lebih pendek. Nah, itu salah satu fungsi dari view. Terus juga saya bisa membatasi. Kalau misalnya ada sistem lain atau orang lain atau programmer lain yang ingin mengakses database saya. Saya punya database employees, tapi saya nggak mau ngasih semua kolom. Saya cuma mau ngasih employee ID, first name sama last name, karena dia mintanya cuma itu. Ya udah, saya jadikan view saja. Ya, jadi dia suruh selectnya langsung ke view, nggak perlu langsung ke tabel employees. Karena tabel employees ada salary, ada ini. Anggaplah itu rahasia. Saya nggak mau kasih, jadi saya bisa membatasinya dengan cara membuat view. Nah, itu kegunaan dari view di dunia nyata. Oke. Nah, lanjut. View itu ada dua macam. Ada simple view, ada complex view. Simple view itu kalau base table-nya hanya satu. Ini contoh yang kita pakai. Yang mana yang disebut dengan base table dari view ini? Yang disebut dengan base table yang ini, employees. Ada berapa table yang dipakai di sini? Cuma satu, yaitu hanya tabel employees. Berarti ini kemungkinan dia adalah simple view. Ya. Terus ciri yang kedua, simple view itu tidak berisi fungsi. Fungsi, tahu fungsi? Ingat yang ini? Min, salary. Nah, ini adalah fungsi. Kalau dia berisi fungsi, ini bukan simple view lagi, sudah masuk ke complex view, ya. Kalau dia simple view, harusnya dia nggak punya fungsi, nggak ada fungsi di dalam query-nya. Terus juga kalau simple view itu tidak punya group data, dicirikan dengan adanya group by biasanya, group by. Kalau ada group by berarti ini sudah masuk ke complex view. Ya, bukan lagi simple view. Terus ciri yang terakhir, dia bisa dilakukan operasi DML. DML. Apa itu DML? Data Manipulation Language. Oh, berarti bisa ya Pak kita melakukan insert, melakukan update, melakukan delete di view-nya. Bisa. Nih saya contohin. Ini saya mau balikin lagi. Tadi nama aslinya apa ya?
Oh, Landry ya. Oke. Saya balikin lagi. Kasihan kan, nama bagus-bagus jadi Jambi. Saya update lagi, saya balikin lagi, update V James set last name sama dengan Jambi. Kok Jambi? Landry. Where employee ID sama dengan 127. Lihat, ini tadi yang kita update adalah tabel V James. Apakah bisa dia dilakukan operasi DML? Berhasil. One row updated. Kita lihat. Ya, dia balik lagi ke Landry. Berarti ini adalah simple view. Yang kita bikin barusan itu adalah simple view. Dia nggak ada fungsi di dalamnya. Base table-nya hanya satu. Nggak ada group by di dalamnya. Dan dia bisa dilakukan operasi DML. Ini termasuk simple view. Selebihnya berarti dia masuk ke complex view. Oke, itu simple view. Nah, tadi kita membuatnya itu caranya, ini nanti saya kasih ya di e-learning. Tadi kita membuatnya cara yang sangat simple, hanya ini saja, create view, nama view S gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang di dokumentasi itu seperti ini. Bersama opsional lainnya ya. Kalau yang kita bikin tadi cuman ini create view, nama view-nya apa, terus S, terus query-nya. Terus ini untuk apa? Or replace. View itu tidak bisa diedit. Misalnya, Pak, kami mau nambahin satu kolom lagi deh, Pak. Satu kolom lagi salary. Kan kalau di tabel bisa dilakukan alter table. Tapi kalau ini nggak bisa. Satu-satunya cara kita melakukan replace. Create or replace. Ya. Jadi ini saya mau tambahin satu lagi salary misalnya. Nah, beginilah cara mengubah view yang sudah kita bikin dengan cara nge-replace yang sudah ada. Ini saya eksekusi view James created, ini saya eksekusi. Nah, nambah satu kolom salary. Itu ya. Terus force ini kegunaannya adalah ketika kita menciptakan view tanpa base table. Jadi ada suatu kondisi kita bisa membuat view tapi nggak pakai base table. Ya, biasanya itu digunakan untuk perhitungan. Kita itu bisa melakukan select 1 tambah 1. Kalian tahu nggak kita bisa melakukan itu? Select 1 tambah 1. Kalau di sini pakai from dual. From dual ini dummy table ya. Nah ini. Jadi kita nggak menggunakan base table. Kalau ini saja rasanya bisa juga. Kalau nggak salah ya. Oh nggak bisa, dia harus pakai from dual. Nah kalau kayak gini kita nggak pakai base table, nggak pakai tabel employee, nggak pakai tabel apa, biasanya dipakai untuk perhitungan. Terus kalau no force ini menciptakan view hanya jika terdapat base table. Seperti tadi contohnya ya, yang tabel employees. Terus yang with check option ini menentukan baris data yang boleh di-insert atau di-update. Jadi istilahnya ditambah batasan. Ya, kapan bisa di-insert, kapan bisa di-update. Nah, ini bisa dibikin read only. Kan tadi simple view ya. Simple view itu bisa di-insert, bisa di-update, bisa di-delete. Ya. Tapi kalau kita kasih ujungnya read only. Nah, ini nggak bisa lagi dilakukan operasi DML. Jadi hati-hati ini nanti di kuis masuk ini. Ada query, di ujungnya ada read only. Nanti ada pertanyaan, apakah ini bisa dilakukan operasi insert? Apakah bisa dilakukan operasi update? Dan sebagainya ya.
Hati-hati dilihat ininya, read only-nya. Oke? Nanti di quiz ada nih keluar. Terus ya itu untuk opsional pembuatan view. Ya ini sama seperti kalau kita mau ngelihat struktur tabel ya, kita juga bisa melakukan describe nama view-nya, describe v James. Ini isinya employee ID, first name, last name, salary. Ya. Ini sama kalau kita ngedescribe table sama. Dia isinya sama. Terus kita bisa bikin kolom alias. Nih, misalnya tadi yang di atas, bentar ya. Ini mudah-mudahan kalian nggak bingung. Ini kan kolomnya kan employee ID, first name, last name, salary. Saya mau ganti nama kolom-kolom di atasnya seperti ini. Kita pakai mana ini aliasnya? Nggak ada. Di sini ya. Ini ada. Nih contohnya. Setelah nama view kita bisa kasih alias. Ini contohnya ya. Sebelum S, ini saya kasih employee ID mau saya ganti dengan nama ID. Terus first name mau saya ganti dengan nama depan ya. Nama depan. Last name mau saya ganti dengan nama belakang. Terus salary mau diganti dengan gaji. Nah, seperti ini kita bisa memberi alias kepada sebuah view. Read only-nya nggak usah. Ini saya eksekusi lagi. View James created, kita lihat nama-nama kolomnya harusnya sudah berubah. ID, nama depan, nama belakang, gaji. Ya, itu untuk memberi nama alias. Sorry nih ya, agak ngebut ya. Tapi ini semua direkam. Saya balik lagi ke sini. Ini sudah. Ini juga sudah. Memodifikasi view juga sudah. Nah, tinggal ini. Silakan kalian kerjakan nih, membuat complex view. Kenapa ini disebut complex view? Coba dilihat. Yang pertama ini ada apa? Kalau alias nggak termasuk dia. Nih. Ini ciri-ciri complex view. Ada fungsi. Ini ada fungsi average. Terus base table-nya ada berapa? Apa saja? Employees dan departments. Terus apa lagi? Ada group by. Ya. Ada group by itu ciri-ciri complex view. Coba kerjakan yang ini. Create or replace view depth sumfu. Kelihatan nggak? Jadi kalian harus tahu ya beda yang mana complex view dengan simple view. Udah? Sudah dibikin semuanya view-nya? Mari kita hapus view-nya. Susah-susah dibikin, kita hapus ya. Ya, ini kondisi ini bisa kalian baca ya. Ini ya udah deh saya bacain deh. Jadi kapan sih view itu bisa dilakukan operasi DML? Yang pertama syaratnya dia harus simple view. Baru bisa dilakukan DML. Tapi dia tidak akan bisa dilakukan operasi DML kalau nih dia tidak bisa dihapus, dilakukan operasi delete. Delete itu kan DML ya. Dia nggak bisa di delete kalau ada group by. Ada fungsi group, fungsi group itu seperti average, sum, count, ya itu termasuk fungsi group.
Kalau ada itu dia nggak bisa dilakukan delete meskipun dia simple view, ya. Terus yang kedua, kalau dia ada group by di belakangnya, terus ada distinct, nah itu nggak bakalan bisa dihapus. Dan dia juga tidak bisa dilakukan operasi update kalau seandainya ada 3 kondisi ini, dan juga dia mengandung ekspresi fungsi ya, fungsi max, min, apalagi tuh yang apa kalau istilahnya apa ya? Agregasi. Ini fungsi agregasi namanya. Ya. Nah, ini terus ada kolom rownum count sum. Ini sama-sama fungsi, dia nggak akan bisa dilakukan operasi update. Terus kapan dia nggak bisa dilakukan operasi insert? Kalau dia berisi yang di atas ini, yang 5 di atas ini, dan juga kalau dia ada not null. Maksudnya seperti apa? Nih, saya cobain insert ke yang CV James. Ini kan CV James. Isinya kan ini V James. Dia nggak ada email ya, nggak ada email. Sekarang saya mau insert satu baris ke CV James. Insert into V James values. Ini untuk ID-nya 150. Untuk nama depan saya kasih bedul misalnya. Nama belakangnya bedul lagi. Ya. Terus gajinya paling tinggi dia 10.000. Dia bejo dia. Bentar, 10.000. Nah, query ini itu nggak ada salahnya. Tapi ketika saya insert, dia bakal error. Errornya adalah cannot insert null. Kenapa ini nggak bisa diinsert? Nih, ada kolom email di tabel employees, yang mana tabel employees ini adalah base table dari V James. Kolom email itu nggak boleh null. Dia nggak boleh null. Ya, nggak boleh kosong. Artinya setiap dia melakukan insert, email itu harus berisi di tabel di tabel employees. Makanya ini tidak bisa kita lakukan operasi insertnya, karena di base table-nya ada kolom yang tidak boleh null. Kebetulan nggak ada di sini emailnya. Tapi kalau kita masukin ke sini email, ya, terus kita isi juga di insertnya, otomatis bisa, ya. Kecuali kalau misalnya nggak ada kolom lain ya, artinya nggak ada kolom null selain email. Oke, ini check option sudah saya jelasin. Ini kalau error yang terjadi kalau ada check option. Terus ini read only sudah saya jelasin. Nah, tinggal kita hapus view-nya. Paling gampang lah kalau menghapus ini dah. Drop view V James. Terus apa lagi yang itu? Drop view. Yang kompleks tadi apa namanya? Depth sum fu. Ya, eksekusi satu-satu ya. Ini dieksekusi drop V James. Dia bakalan muncul seperti ini, view V James drop. Terus ini juga, ini sesuaikan dengan nama yang kalian bikin ya. Ya, kadang-kadang ada yang kurang huruf T-nya, ya, depth sum fu. Kalau misalnya error, nah, di sini saya nggak akan bisa ngedrop depth sum fu karena saya tidak pernah membuatnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Di drop dulu, selesaikan, di drop. Nanti teman yang lain mau pakai, ya, di drop dulu ya. Sudah? Dua-duanya, yang V James sama ini? Oke, sip. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti paham ya?
Nanti video yang di record ini saya upload di e-learning, passwordnya juga saya share di e-learning dan di WhatsApp. Ya, password. Oh ya, kalian juga harus tetap absensi di e-learning, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup. Selamat malam.